Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo teman-teman Sinekrip. Gue Inka, akhirnya kali ini kembali nge-review lagi. Jadi kalau misalnya dulu gue biasanya kalau nge-review series itu, kalau nggak series Indonesia biasanya kayak drakor, drama Korea atau mungkin drama Jepang gitu. Cuman kali ini gue akan nge-review salah satu series asal Hollywood. Judulnya adalah Something Very Bad Is Going to Happen. Jadi series ini merupakan series horor psikologis yang tayang di Netflix dan ada 8 episode dan juga diproduserin sama kreatornya Stranger Things gitu. Dan kenapa gue tertarik nonton, karena dari materi promosinya itu ada tulisan di direct oleh salah satu sutradaranya Baby Reindeer. Itu salah satu series yang gue suka juga di Netflix. Sutradara itu nggak cuma satu orang ya, ada tiga orang, tiga cewek. Jadi kayak 1-2 itu siapa yang direct, 3-4-nya beda lagi. Gue akan berusaha di review kali ini berusaha untuk tidak spoiler ya, karena ini adalah jenis series yang semakin lo dikit tahu itu akan semakin menarik buat tonton. Jadi kalau misalnya gue udah tahu ini tentang misterinya apa, detail-detailnya mungkin gak akan seru lagi gitu. Jadi ini ceritain tentang sepasang kekasih, itu namanya Rachel sama si Nikki gitu. Rachel ini diperankan oleh Camila Morrone. Mereka tuh lagi mau nikah nih, mereka berdua gitu. Dan ya sebelum nikah itu mereka melakukan perjalanan ke rumah keluarganya Nikki gitu, kayak udah H-5 sebelum the wedding, before the say I do gitu. Ternyata pas di sampai rumah si keluarga cowoknya ini, si Nikki ini gitu, kok ya entah hawa rumahnya nggak enak, terus anggota keluarganya tuh kayak nggak aneh, nggak beres gitu, dari mulai orang tuanya Nikki, adik kakaknya, iparnya gitu. Dan di situ si Rachel ini kan dia instingnya tuh kuat gitu, feelnya kuat. Jadi dia ngerasa ketika dia nyampe rumah situ kayak something very bad is going to happen, tapi dia sendiri nggak tahu apa gitu. Hal-hal yang gue suka tuh satu, yang kenapa gue akhirnya bertahan nonton sampai habis, karena ini kengeriannya bukan berdasarkan kayak jump scare atau hantu-hantuan, bukan, tapi adalah ketidakpastian. Bener-bener bikin penasaran, kayak semua karakternya mencurigakan. Gak cuma si keluarga Nikki aja, tapi si protagonisnya, si tokoh utama sendiri itu juga Rachel tuh mencurigakan ya, sampai akhir sih bahkan gitu, kayak masih bingung nih kita mau berpihak pada siapa sih, siapa yang sebenarnya baik, siapa yang sebenarnya jahat, who's the protagonist or antagonist gitu. Kayak mood gue adalah contoh series yang well written, penulisannya bagus, semua karakternya nggak hitam putih gitu, ada abu-abunya. Ini menarik banget. Bahkan yang kita awalnya kayak orang mencurigakan, ternyata dia gak seperti itu. Bahkan yang kita nganggap dia adalah tokoh baiknya, ternyata juga nggak juga. Dan gue akui lagi kelebihannya adalah si pemeran Rachel sama Nikki ini, dua-duanya aktingnya bagus. Kayak gue dari awal mereka nongol di episode tuh udah kayak oke, gue percaya mereka tuh sepasang kekasih yang saling suka, yang saling sayang, yang udah nyaman banget satu sama lain, udah mau nikah. Itu sangat penting bagi gue. Dan si Rachel ini ya, dia tuh kayak mikro ekspresinya dapet, dia actingnya tuh subtle gitu, nggak yang terlalu berlebihan, cuman kayak gestur-gestur kecil, kita tahu dia lagi nggak nyaman, dia lagi bingung, dia merasakan sesuatu yang something very bad is going to happen. Itu dapat banget. Misterinya benar-benar dibangun pelan-pelan dan lebih ke character driven. Tambah lagi kayak ada beberapa elemen kayak struktur countdown. Jadi setiap pembukaan episode tuh selalu ada gitu kan, H-5 before I do, H-4 bahkan berapa jam sebelum. Jadi kita kayak akan tegang gitu, dibuat ada apa sih menjelang hari-hari itu bakal ada apa gitu. Terus ada di tengah-tengahnya baru judulnya jebret keluar lagi dengan font warna merah yang menandakan kayak ada sesuatu yang berbahaya terjadi. Dan ini kalau untuk ngomongin teknis, gue akui nih sinematografinya bagus, terutama ada beberapa pakai teknik kamera muter gitu ya, orbit shot gitu, dan penempatannya tuh pas, nggak lebay, nggak terlalu banyak, dan nggak bikin pusing gitu. Di momen-momen yang pas dapat bikin creepy, ditambah lagi dengan beberapa scoring musik yang nggak terlalu banyak, tapi sekalinya ada scoring itu bikin merinding. Nah, meskipun ini genrenya horor psikologis, cuman ada beberapa kayak dark komedi atau dark humor gitu. Itu lucu juga sih, maksud gue kayak di mana momen mereka ceritanya si Nikki sama si Rachel lagi berantem hebat di kamar, tiba-tiba seluruh tamu undangan itu malah mereka nyanyi joget-joget lagu I Will Survive, yang judulnya kan dari awal ada yang First Time I Was Afraid, I Was Petrified. Itu tuh kayak lagu kondangan sejuta umat manusia ternyata gitu. Itu kayak kontras sama keadaan si Rachel sama Nikki yang lagi berantem hebat. Di sini juga ada satu scene yang tentang ramuan minuman. Jadi kalau lo pernah nonton Midsommar, itu kan ada adegan minuman
yang apa ada hair pubicnya kan buat kayak melet orang. Di sini juga ada ramuannya. Cuman ini sumpah ini lebih disturbing dibandingin yang Midsommar ya. Lo nonton sendiri deh gitu yang udah tahu kan ramuannya itu apa aja. Dan untuk hal yang gue kurang suka, jadi gue akuin ini build up-nya bagus banget, bikin penasaran, menarik. Tapi sayangnya untuk episodenya pas ke reveal misterinya apa, menurut gue kayak kurang memuaskan gitu. Kayak oke, gue ini kayak gini gitu, kayak bukan hal baru. Jadi kalau teman-teman yang udah sering nonton film horor, tambah mungkin Hollywood, ini bukan hal baru gitu, kayak endingnya kayak gitu. Jujur ini banyak masih pertanyaan atau teori-teori yang belum kejawab sampai akhir. Kayak akhirnya ya udah kita disuruh kayak mikir sendiri atau mungkin berdiskusi sendiri gitu. Karena memang kayak show don't tell sih. Hint-hintnya tuh tipis-tipis, itu harus dirangkum dulu. Hampir semua karakternya tuh mencurigakan gitu. Dan actingnya tuh subtle semua gitu ya kan, yang pelan, cuman aneh gitu. Nih ada satu karakter nih, adenya Niki namanya Portia. Dia tuh dari awal emang kayaknya mas sengaja sih dibikinnya agak lebay, yang kayak out of nowhere nih kok karakternya gini banget ya, kayak beda sama semua orang gitu, yang agak-agak annoying. Nah agak annoying, meskipun kita akhirnya dipatahin juga tuh gitu kan, depannya kayak gimana, di endingnya seperti apa si Portia ini. Gue akuin ada episode 4 sama 5 tuh kan lumayan terbaik ya, lumayan bikin jebret melek gitu. Nah, tapi sayangnya ya mungkin di banyak series juga kali ya, pasti di tengah-tengah series yang lagi naik intensitasnya, ada yang intensitasnya turun, terutama di episode 6 itu kayak berubah banget, jadi kayak detektif-detektifan gitu. Mungkin karena beda sutradara juga, kayak nyiapin buat episode 7-8-nya yang mungkin lebih bikin melek lagi gitu. Cuman gue sempat ngantuk sih di episode 6. Sempat juga ada beberapa part yang agak gory ya, yang berdarah-darah, yang ngeri gitu ada gitu. Cuman kalau untuk memorable scene-nya versi gue, favorite scene tuh bukan adegan darah-darahnya ya, bukan sadis-sadisannya, tapi ada satu scene itu di episode 5 dimana si Nikki sama si Rachel ini disuruh sama si tantenya, kalau nggak salah, kayak sebelum menikah kalian tatap-tatapan dulu deh. Biasanya kalau orang udah saling sayang kan tatap-tatapan bakal nangis atau apa. Nah itu pas scene tatap-tatapan itu creepy banget, sumpah. Nggak gimana cuma mereka senyum ngeliatin doang. Cuman ya karena itu entah mungkin mikro ekspresinya bagus atau di direct dengan baik, itu hasilnya serem banget cuy. Coba dia udah nonton deh, gelisah gak sih kalian nontonnya pas bagian itu? Nah jadi untuk skor dari series ini gue kasih nilai 7,5/10. Sebenarnya awalnya gue pengen ngasih nilai 8 gitu, karena memang ya menarik, terus ya penulisannya bagus. Cuman karena gue kurang puas sama endingnya, jadi kayak cukup 7,5 aja. Kesimpulannya ini tetap series yang menarik, yang oke gitu. Cuman tadi ya, ini ngomongin slow burn, ngomongin character driven, kekuatan seram itu dari atmosfernya, dari karakternya, dari penulisannya. Jadi memang build up-nya cukup oke, cukup baik. Cuman sayangnya payoff-nya kurang memuaskan. Kalian suka tipe-tipe horor kayak gini, kayak mungkin mirip-mirip yang suka Midnight Mass, nah terus yang suka sama The Haunting of Bly Manor, The Haunting of Hill House, mungkin bakal suka sih, karena memang mungkin bukan buat semua orang ya, bukan jump scare hantu-hantuan gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut kalian gimana seriesnya, udah nonton sampai habis apa belum? Scroll kalian berapa? Atau mungkin kalian punya teori-teori tentang penjelasan ending atau karakter-karakter siapa sih yang menurut favorit kalian gitu. Kalau gue jujur awalnya gue sebel banget sama si Jules ya, si kakaknya Nikki. Cuman pas di ending kayak, kok Jules ini ternyata tidak seburuk yang gue kira gitu. Coba deh tulis drop di kolom komen bagaimana pendapat kalian. Oke, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Sinekrip. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.